Tetangga saya buat tato, rambutnya panjang, pezina, pemakai. Wah, saya pun ke Mesir. Balik saya dari Mesir, sholat ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pas selesai sholat, saya tengok rupanya preman itu. Terkejut saya. Abang dah tobat sekarang? Iya. Belajar di mana? Pergi saya ke India, Pakistan. Ada yang ngajak saya. Dulu dia punya meja biliar. Datang orang ke meja biliarnya mengajak sholat. Preman-preman yang bertatu gambar ular sendok. Dipukulnya ular sendok. Oh, ayo kita ke masjid. Mana kita berani? Saya belum pernah mukul ular sendok lagi sampai sekarang. Apa hukum meminjam dan menyimpan uang di bank konvensional? Kalau zaman dulu nyimpan duit di bawah bantal, sekarang lebih besar duit daripada bantal. Gimana? Maka kalau tak ada alasan lain, tak bisa Pak Ustadz di rumah, tak bisa takut dirampok, maka letakkan di bank syariah. Bank syariah pun sudah tak muat lagi Pak Ustadz, letakkan di bank konvensional, tapi bunganya tak boleh diambil. Bunganya diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid, MDA. Serahkan, jangan dimakan, jangan diambil. Tertutup pintu hati, terhijab. Takkan sampai ke makom makrifah kalau makan riba, haram-haram. Tertutup, gelap, tak nampak nur. Apa ancaman Allah bagi pemakan riba? Alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang bangkit dari kerasukan setan. Kalau kata orang Jawa, kesambet. Macam mana orang kesambet penyakit ayan, begitulah dia bangkit dari kubur nanti. Pertama. Yang kedua, sedekahnya tak diterima. Kenapa sedekahnya tak diterima? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima riba. Tiga, doanya tak dikabulkan Allah. Rabbana atina fid dunya. Tak dikabulkan. Kenapa? Mat'amuhu haram, karena makan haram. Lidah makan haram. Yang keempat, hajinya tak jadi haji mabrur. Bawa duit riba. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan duit haram. Yang kelima, kasih anak makan riba. Anak pun suap, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Berubah menjadi darah. Nasi yang disuap berubah menjadi darah. Darah naik ke otak, disemburkan oleh jantung. Bapak Ibu hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Pembohong, penipu, pendosa. Kenapa nasihatin ubun-ubun? Karena otak menyemburkan darah, jantung naik ke otak gara-gara makan haram. Enak, heran saya anak saya ini Pak Ustadz. Kenapa pikirannya kotor aja? Gara-gara kau kasih makan haram. Jangan kasih anak makan haram. Bagaimana mencari guru tarekat yang benar menurut syariat Islam? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Cari yang mengerti syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Sejalan dia. Kalau hanya sekedar eling saja. Saya dibawa kaji pengajian ke, dulu ada pengajian tuan-tuan mursyid. Belum ada lagi yang tak sholat. Tengok zahirnya, sholat dia, beribadah dia. Ini ada, insya Allah di tempat kita. Tapi di tempat lain banyak yang tak sholat. Kata dia cukup pejam mata, eling, dia sudah naik ke Sidratul Muntaha. Ini tak bisa. Saya melihat tuan-tuan mursyid, tuan-tuan guru kita di Rokan Hulu, semuanya masih berpegang kepada syariat. Tak ada yang meninggalkan syariat. Oleh sebab itu, kita punya silsilah. Ada silsilah tarekatnya sampai kemana. Rokan Hulu ini dari 3 jalur. Bahauddin Naqsabandi, turun ke bawah sampai Syekh Sulaiman Zuhdi, turun sampai ke Syekh Abdul Wahab Rokan. Dari Bahauddin Naqsabandi turun sampai ke Syekh Sulaiman Zuhdi, turun ke Syekh Abdul Ghani. Dari Syekh Abdul Ghani turun ke Syekh Aidarus. Dari Syekh Aidarus turun ke Buya Alaidin Saran Kabun. Dari Syekh Bahauddin Naqsabandi
turun ke Syekh Sulaiman Zuhdi, dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun ke Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi, dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun lagi satu lagi ke Syekh Ismail Al-Khalidi An-Mangkumabi, dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun lagi ke Syekh Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ibrahim. Itulah yang di kumpulan. Aja Rokan Hulu itu jalur-jalurnya. Adapun yang tak bersilsilah tak bisa. Kau dapat ini dari mana? Aku langsung ke Nabi Muhammad. Oh, tak bisa. Mesti ada silsilah guru. Itu namanya tariqat mu'tabarah yang diakui. Bagaimana cara rabithah yang benar sebelum melakukan zikir? Jangan tanya sama saya. Saya tidak Syekh Mursyid. Kalau mau bertanya tentang bagaimana rabithah, tanya kepada Syekh Mursyid. Syekh Mursyid di Rokan Hulu, oh banyak. Ada Syekh Mursyid kita di Kepenuhan, ada Syekh Mursyid Wan Nurdin, ada Syekh Mursyid Buya Alaidin, ada Syekh Mursyid Syekh Umar. Tanya bagaimana rabithah ke mereka. Ada sekelompok atau aliran yang tak mau sholat berjamaah masjid atau di musola bagi laki-laki dengan alasan imam tak satu tarekat dengannya. Tarekat itu metode. Tariqat artinya metode, cara. Bagaimana cara berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala? Cara berzikirnya begini. Disusun oleh diriwayatkan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, maka disebut dengan tariqat Naqsabandiyah. Disusun diriwayatkan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, namanya tariqat Syaziliyah. Disusun oleh Syekh Abdullah Sattari, namanya tariqat Sattariyah. Disusun oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, namanya tariqat Syaziliyah. Syaziliyah, Qadiriyah, Abdul Qadir Jailani, Sattariyah, Abdullah Sattari, Bahauddin Naqsabandiyah, semuanya nanti akan berjumpa pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercabang di ujung, tapi tetap berakar, akar tunggal di pangkal, semuanya pokok pangkalnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjadi pemuda bersemangat tinggi untuk menjalani kehidupan yang pandai menahan hawa nafsu? Banyak-banyak puasa sunat. Karena dengan puasa sunat, faman lam yastati', siapa yang tak sanggup menikah, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa. Fa innahu lahu wija, jadi obat. Nafsu ada, tenaga tak ada. Datang kawan, bro, ada cewek cantik, tak nampak lagi. Berkuda, memanah, berenang. Untuk memanah mudah, ambil itu nibung, ambil itu kayu, ambil latihan memanah. Berenang, berenang batang lubuh. Tak ada alasan orang Rokan Hulu tak pandai berenang. Berenang. Berkuda agak sulit sedikit. Kuda ini mahal, paling murah 70 juta. 1 jam berkuda sama dengan 1000 kali push up. Ustadz pandai berkuda? Naik pernah. Naik Ustadz ke kuda? Saya pun naik lah. Dipegang 4 orang megang bawah. Menggeletar di atas, dipoto mereka. Foto, udah turun untuk update status. Apa hukum makan minum? Apakah membatalkan wudhu? Enggak. Makan tak membatalkan wudhu, minum tak membatalkan wudhu. Tapi kalau dia berlemak, susu, santan, cendol, maka kumur-kumur. Habis itu kumur-kumur air putih. Yang paling bagus lagi bersiwak. Kuntu laula an asyqa ala ummati, kalau tak memberatkan bagi umatku, kusuruh mereka bersiwak sebelum sholat. Ternyata dalam siwak itu banyak terkandung zat-zat menghilangkan bau mulut, menghilangkan ulat gigi, menghilangkan bagus. Sirih juga bisa Pak Ustaz? Sirih bisa, cuman menengok warnanya kita pun takut. Patutlah ulat gigi itu tak ada, kita pun ngeri menengok. Waktu kita muda, kita banyak meninggalkan sholat, puasa. Bagaimana cara menebusnya Pak Ustaz? Qadha. Habis sholat isya, qadha sekali isya. Usolli fardul isya 4 raka'atin qadha'an. Habis subuh besok, qadha sekali. Usolli fardul subhi raka'ataini qadha'an. Habis zuhur besok, qadha sekali. Usolli fardul zuhri 4 raka'atin qadha'an. Yang muda-muda, yang dulu lama-lama, yang tinggal-tinggal, wajib diqadha. Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, wajib diqadha. Berapa lama mengqadhanya? Selama tinggal 10 tahun Pak Ustaz. Qadha lah sampai 2027. Setiap selesai sholat satu, setiap selesai sholat satu. Begitu teknisnya.
Saya takut qadha di masjid nanti diintip kawan, qadha di rumah. Takutnya dihitung kawan. 6 rakaat nih. Puasa Pak Ustaz, puasa begitu juga. Yang tinggal-tinggal yang lama dulu qadha. Qadha setiap Senin Kamis niatnya qadha. Maka sebulan dapat 8 hari, 10 bulan 80 hari, setahun bisa 100 hari lunas. Lunas. Hitung. Saya tak bisa ngitung. Bisa. Dulu umur berapa? Umur 30 Pak Ustaz. Akil balik umur berapa? 10. Nah, berarti puasanya dulu pernah puasa. Pernah Pak Ustaz. Pangkal sama ujung. Ada 28 hari tinggal. 10 tahun 280. Bisa diganti. Gimana cara bakti yang baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Ziarah ke makamnya. Mana makamnya? Ini. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wa mustaqdirin nasallallahu wa lakumul afiyah. Bacakan kul huwallah 3 kali. Wabil falaq, Rabbin nas, Fatihah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan kepada almarhum mahfulan. Allahumma fir lahu warhamhu, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Balik ke rumah, ambil duit, beli 3 sak semen, serahkan ke masjid. Ku hadiahkan, ku wakafkan semen. Pergi ke rumah anak yatim, serahkan bantuan ke anak yatim, hadiahnya untuk almarhumah. Nah, ini cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal. Mohon doakan untuk kesembuhan ibu saya yang sudah 2 tahun mengalami sakit kaki Pak Ustaz. Di akhir majelis nanti kita berdoa kepada Allah, wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit berikanlah kesembuhan ya Allah. Nanti di akhir majelis. Mohon penjelasan hukum zakat profesi. Sudah tadi dalam ceramah. Siapa yang berpenghasilan 85 gram kali 500 ribu 42.500.000 bagi 12 3.600.000 setiap bulan, keluarkanlah 2,5%. Karena banyak perbedaan pendapat yang saya dengar. Tidak ada perbedaan pendapat tentang zakat profesi. Kesepakatan ulama tentang zakat profesi. Buka video zakat saya di YouTube, tulis itu Soman Zakat, lengkap. Semoga Ustadz keluarga selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara taubat uang hasil riba? Taubat uang hasil riba, segala barang-barang yang dapat dari riba itu diserahkan ke lembaga fakir miskin, anak yatim, masjid, MDA, bagikan. Berat tuh Pak Ustaz. Iyalah. Asnaf zakat yang tak ada di suatu daerah, contohnya riqab, gharim, ibnu sabil. Apa uang hasil pembagiannya tak ada? Bolehkah disimpan? Uang zakat hanya dibagikan kepada asnaf yang ada di daerah itu saja. Asnaf sekarang yang ada tinggal 4. Yang ada dulu 8. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Riqab budak tak ada lagi. Ibnu sabil orang yang putus belanja, datang dari Payakumbuh mau ke Padang Lawas, berhenti di Kepenuhan, di Pasir Pengarayan, itu tak ada lagi sekarang. Zaman dulu ya Ibnu sabil. Gharim, orang yang dililit utang, tak ada lagi. Kalau dibuka lah asnaf utang, semua orang berutang sekarang. Mobil berutang, rumah berutang. Yang tak berutang bini. Itu yang cash tinggal 1. Tak bisa. Makanya sekarang yang dibuka itu cuma 4 saja. Fakir, miskin, sabilillah, amil. Fakir, miskin, sabilillah, amil. Maka kalau begitu jatah mereka ini kemana? Jatahnya dibagikan kepada 4 ini. Maka dibagikan kepada 4 asnaf. Ini bagi lembaga amil zakat provinsi. Saya di lembaga amil zakat provinsi Riau 5 tahun. Sekarang saya tak bisa lagi karena PNS. Lembaga amil zakat tak boleh yang PNS, harus swasta karena dia yang digaji oleh negara. Oleh sebab itu maka serahkan kepada 4 lembaga ini saja. Ini tentang zakat. Ustadz, apa hukumnya bekerja di perusahaan pembiayaan finance riba? Haram. Kalau gitu harus resign, keluar. Terbagi kepada 2. Ulama Saudi Arabia tak ada tawar menawar, resign, keluar. Tapi kalau ulama dari Mesir, Syekh Qardawi katanya, kalau dalam keadaan darurat kau boleh kerja di situ. Anak sakit, istri mau melahirkan, rumah pula uang sewa belum dibayar, motor hampir ditarik. Nah, ini boleh kau kerja, silakan aja. Tapi sampai masanya nanti berhenti, darurat. Ustadz, di mana kami dapat buku yang Ustadz tulis, buku 37 masalah populer? Kebetulan sudah habis.
dalam perjalanan dikirim dari Yogyakarta. Nanti hubungi Ustadz Dayat di nomor berikut ini. Nanti saya kasih nomornya, kontak Ustadz Dayat. Ustadz tolong kirim buku pakai pos atau langsung ke Pekanbaru. Bagi yang langsung ke Pekanbaru, Jalan Sudirman, di depan Hotel Mayang Garden, ada di situ perkantoran Sudirman. Masuk toko tafakuh, toko buku satu-satunya di dalam. Nah, bagi yang dari sini bisa ke Ustadz Dayat, minta kirimkan. Nanti nomornya saya kasih, insyaallah. Apa pemahaman Islam secara syar'i tentang kenduri arwah? Malam pertama, ketiga, ketujuh. Ada tak hadis Nabi? Nabi tak ada buat. Sahabat Nabi? Sahabat pun tak ada. Nabi, di bawah Nabi, sahabat. Di bawah sahabat, tabi'in. Ada tabi'in namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang mati, meninggal dunia, yuftatanu, diuji selama 1, 3, 7 sampai 40. Maka dianjurkan bagi yang mampu bersodakoh dan berkirim doa. Anjuran, silakan yang mau bersodakoh kirim doa 40 malam, silakan. Tapi bagi yang tidak berduit, jangan ngutang bubur kacang hijau, ngutang kelapa gara-gara ini, jangan. Zalim kita yang datang. Tapi kalau ada orang kaya, dia belikan nasi kotak bagi. Sebelum makan kata sambutan, Bapak Ibu sekalian, ini bukan harta bapak kami, ini bukan harta anak yatim, ini murni harta saya. Saya mau bersedekah. Apa tak tahu kalian bahwa saya ini orang kaya? Hah? 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 Bagi sedekah. Hadis Nabi tak ada, sahabat Nabi tak ada. Yang membuat itu tabi'in, namanya Imam Atha. Begitu disebutkan oleh Imam Ahmad bin Ambal dalam kitab Az-Zuhud. Apakah boleh dalam pembagian hasil zakat untuk asnaf fakir dan miskin lebih diprioritaskan? Kalau zakat fitrah itu lebih paling utama, kalau perlu semuanya untuk fakir miskin, zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal itu sama pembagiannya. Ini tentang masalah. Kalau zakat fitrah, aslinya zakat fitrah itu habis sembahyang subuh pagi Idul Fitri, langsung serahkan semua ke fakir miskin. Anda fakir miskin, langsung serahkan. Begitu aslinya dulu. Tapi sekarang tak bisa kita buat begitu. Nanti kalau kita langsungkan begitu, nanti ada fakir miskin yang dapat 2 goni, ada yang tak dapat sama sekali. Maka kita buatkan panitia penerimaan zakat fitrah. Apa hukum BPJS? Asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi mobil, kendaraan, terbagi kepada 3 fatwa Syekh Ali Jum'ah, Mufti Al-Azhar, Mufti Mesir. Pertama, haram, karena di dalamnya ada unsur gambling, judi. Yang kedua, tak boleh kalau dikelola oleh perusahaan profit, keuntungan. Yang ketiga, boleh karena di dalamnya ada unsur tolong menolong. Saya condong kemana Pak Ustadz? Terserah Bapak, pilih. Saya condong kepada haram, ya pilih haram. Saya condong kepada haram karena profit, saya condong ketiga Pak Ustadz. Kebetulan setelah pakai ini saya menjadi ringan, pakai ketiga. 3 fatwa ulama berbeda, kita memilih salah satu dari 3 fatwa. Ustadz sendiri kendaraannya, motornya pakai asuransi? Tidak. Saya sampai sekarang tidak pakai asuransi. Tak pernah kecelakaan, bolak-balik kecelakaan. Menabrak tiang listrik pernah, menabrak tiang cepron pernah, hampir mati pernah. Mati aja yang belum, karena doa-doa jamaah. Ada kebun sawit untuk kemaslahatan suku, dikelola oleh nenek mama, namun hasilnya tak jelas, tak ada pembukuan. Nanti di akhirat memikul batang sawit. Dah, nanti di akhirat kita tinggal nengok aja. Mikul sawit, mikul gotah, mikul. Tengok aja nanti di akhirat. Pembagian zakat 8 asnaf sesuai kondisi daerah, disepakati 4 asnaf, fakir, miskin, amil, sabilillah. Apakah bisa dibuat sistem pembagian jumlah zakat 8 asnaf kemudian 4 asnaf? Oh, ini nampaknya tentang zakat fitrah nih. Zakat fitrah ini tak bisa dibagi per asnaf, karena kalau dibagi per asnaf dapat beras 400 kilo, ada 4 asnaf, fakir miskin 100,
miskin 100, amil 100, sabillah 100. Anak fakir miskin 100 orang, dapatlah sekilo. Amil 2 orang, dapat 50 kilo seorang. Maka pembagian per asnaf tak bisa. Oh kalau gitu awak buat per kepala. Amil 2 kepala, fakir miskin 100. Amil dapatlah 20 kilo. Pun tak adil juga, kerja dia berat. Oleh sebab itu zakat fitrah ini dimusyawarahkan. Ini cocoknya dapat 20. Kenapa? Karena dia berdua saja di rumah tuh. Datuk-datuk, nenek-nenek berdua. Ini cocoknya dapat 50. Kenapa bisa 50? Dia berdua tapi ada anaknya kecil 1. Ini cocok. Maka bermusyawarahlah ustadz, alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat. Jangan lupa melibatkan perangkat hukum, petugas keamanan, takutnya bertinju di masjidnya. Ini karena masing-masing membawa anggotanya. Pak RT mengatakan ini rakyat saya masing-masing. Kenapa Pak RT Pak RW ngotot? Karena itu sekaligus nanti untuk bahan kampanye.